Untuk mengetahui lebih jauh alasan kenaikan tarif tol, kita terhubung dengan PLT anggota BPJT Kementerian PUPR, Mahbullah Nurdin. Selamat malam Pak Nurdin. Malam, Oke, Mbak. Pak Nurdin, apa kira-kira menjadi alasan sampai akhirnya diputuskan kenaikan 8 ruas jalan tol dilakukan di tengah pandemi? Gini, jadi kita kalau bicara masalah pandemi ya, yang terdampak tidak hanya masyarakat saja sebetulnya. Mhm. Namun seluruh dunia juga memang sekarang ini terdampak terhadap pandemi. Termasuk juga Badan Usaha Jalan Tol itu sendiri. Dan pasti itu selama pandemi kalau kita lihat, memang kalau kita lihat di jalan tol yang ada ini selama pandemi, penurunan trafik itu sangat signifikan ya. Jadi kalau kita lihat rata-rata penurunan trafik di jalan tol itu hampir rata-rata itu sebesar 55% pada gerbang tol utama. Itu terjadi selama bulan-bulan pandemi sampai akhir September, Oktober. Nah, jadi penurunan jumlah transaksi harian juga itu sangat berpengaruh terhadap pendapatan dari badan usaha itu sendiri. Nah, hal ini tentu berdampak pada pendapatan dari BUJP, sehingga hal ini juga pasti berdampak terhadap bisnis plan-nya mereka dan juga terhadap pengembalian investasi jalan tol itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan kemarin itu tanggal 17 Januari sudah dilakukan penyesuaian tarif ya. Iya. Kita biasa menyebutkan sesuai dengan undang-undang adalah penyesuaian bukan kenaikan. Penyesuaian sesuai dengan laju inflasi. Nah, ke-8 ruas jalan tol ini yang mengalami penyesuaian tarif ini sebetulnya kalau kita ngacu kepada SK Menteri yang sudah ditandatangani oleh Menteri PUPR itu sebetulnya harusnya dilakukan pada tahun 2020. Nah, karena kita juga mempertimbangkan kondisi pandemi saat ini yang tahun 2020 itu, memang akhirnya itu kita tunda. Sebetulnya ada yang mulai Juni itu harus sudah dilakukan penyesuaian tarif. Nah, kita sudah hampir 6 bulan, hampir 7 bulan mengalami pandemi, tidak ada penyelesaian tarif terhadap iklim usaha ini akan berdampak terhadap pelayanan dari badan usaha itu sendiri. Nah, jadi memang itulah karena kita juga sampai saat ini kan tidak tahu kondisi pandemi sampai kapan. Sehingga kita ingin bagaimana iklim investasi jalan tol ini tetap hidup supaya mereka juga bisa meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan itu sendiri. Itu mungkin latar belakang mengapa tanggal 17 ini mau nggak mau harus dilakukan penyesuaian tarif terhadap 8 ruas jalan tol yang sebetulnya sudah jatuh tempo tahun 2020 itu, Mbak. Ya. Pak Nurdin kan tadi mengatakan sebenarnya memang kita tahu ini kan sudah kenaikan tarif ruas jalan tol ini memang sudah ditunda ya, sempat kalau kita lihat dari peraturan begitu. Tapi mungkin bisa dielaborasi Pak, setertekan apa begitu? Tadi memang untuk jumlah kendaraan yang melewati tol sudah berkurang gitu. Tapi kalau dari sisi pendapatannya sampai-sampai kita harus menaikkan, karena tadi kan Bapak juga mendengar bagaimana masyarakat misalnya sopir truk yang bilang wah keberatan, ada yang bilang bahkan saya nggak tahu tapi udah diberikan tarif baru gitu. Betul, jadi gini, memang kalau kita ngacu kepada pandemi ini penurunan rata-rata tadi sudah saya sampaikan sebesar 55% lah di gerbang tol utamanya. Nah, kalau sebagai ilustrasi saja mungkin ya bisa saya sampaikan, pada tahun 2019 itu transaksinya per hari itu terjadi 4,6 juta transaksi per hari. Nah, itu tahun 2019. Nah, kalau kita hitung di tahun 2020 pada saat pandemi itu menurun sangat drastis sebesar 26%. Menjadi 3,4 juta per hari. Ini sangat berdampak terhadap pendapatan dari badan usaha itu sendiri. Nah, ini kan dalam rangka wujud kepastian pengembalian investasi dari badan usaha kan, kita harus melakukan sesuai dengan bisnis plan yang sudah kita sepakati. Kita juga kan punya perjanjian antara pemerintah dengan badan usaha. Pengembalian investasi maksudnya Pak? Iya. Perjanjian pengusahaan jalan tol itu sendiri itu. Pengembalian investasi kan harus dilakukan oleh badan usaha karena badan usaha kan membangun jalan tol itu pakai uangnya mereka, dia pinjam ke bank gitu. Nah, itu kan harus ada pengembalian itu. Itu mungkin, Pak. Oke, Pak Rudin, ini saya kalau lihat cek ya di Instagramnya misalnya kayak Jasa Marga begitu kan, kan diumumin tuh untuk
nilai tarif yang baru, itu banyak sekali yang bilang tarifnya naik tapi pelayanannya juga naik dong gitu. Nah, apa kira-kira nanti dari BJT menjamin bahwa level of service mereka juga ditingkatkan dengan kenaikan tarif? Nah, kalau itu sudah kita pastikan karena kita BPJT akan mengontrol seluruh badan usaha. Jadi kita juga ingin mereka itu selalu dan harus menaikkan level of service atau pelayanan kepada pengguna jalan gitu kan. Itu sudah pasti. Kita akan monitor terus karena kita juga ingin SPM yang dilakukan oleh badan usaha itu harus terpenuhi setiap saat. Dan itu memang salah satu penyesuaian tarif ini adalah dalam rangka kita memberikan atau badan usaha memberikan pelayanan yang lebih. Jadi kita ingin apa-apa yang ada di jalan tol itu seperti ada lubang, kita minta 2 kali 24 jam harus tertutup. Itu kita pastikan. Jadi kita akan monitor terus pelayanan dari badan usaha itu sendiri. Oke, jadi kira-kira apa ini pertanyaan terakhir saya, target-target yang diberikan oleh BUJT, satu sisi memang di sini kan pemerintah ingin menyelamatkan ya bisnis dari pengelola jalan tol begitu. Satu sisi kira-kira apa target-target yang akan diberikan selain tadi SPM gitu ya, misalnya dari target-target angka kecelakaan dan lain sebagainya macamnya. Oke, nah ini terkait dengan masalah angka kecelakaan gitu ya. Seperti kita ketahui memang angka kecelakaan ini di jalan tol ini banyak sekali terjadi akibat-akibat yang pertama karena kita jalan tol ini sudah nyambung dari ujung barat sampai ke ujung timur Pulau Jawa ya. Jadi pengguna jalan ini kadang-kadang pada saat mengendarai di jalan tol itu ingin cepat sampai. Dia tidak menghiraukan kadang-kadang kondisi pertama kondisi kendaraan harus dicek. Kondisi badan juga jangan memaksakan karena sebetulnya dalam mengemudi itu kan maksimal 4 jam itu teman-teman itu pengguna jalan itu harus istirahat. Nah kita siapkan rest area yang mumpuni. Juga kita kalau kita perhatikan teman-teman di jalan tol ini juga sebagian sudah menerapkan untuk menekan angka kecelakaan di beberapa ruas. Contohnya untuk di Jakarta Cikampek dan APP Tarani itu kita sudah menerapkan teknologi peredam tumbukan atau crash station. Itu kita coba untuk mengurangi terjadi kecelakaan. Juga kita sudah menerapkan beberapa teknologi bernada atau singing road di ruas jalan tol Ngawi Kertosono. Artinya kalau si pengemudi itu melewati jalan tersebut dengan kecepatan 80 sampai 100 km, di situ ada semacam rumble strip yang berbunyi. Jadi si orang itu akan kaget, akan tersadar bahwa kecepatannya sudah melebihi dan dia akan segera berhati-hati. Jadi sudah banyak teknologi kita terapkan di jalan tol. Salah satunya mungkin alat pengukur beban untuk kendaraan-kendaraan besar seperti WIM atau Weight in Motion di jalan tol Semarang ABC sudah kita pasang juga. Itu adalah salah satu kita untuk mengurangi kecelakaan di jalan. Oke, baik. Tapi bagaimanapun itu tadi sudah jelaskan saudara bahwa kenaikan tarif tol ini kurang lebih memang semua kena, tidak hanya konsumen tetapi juga pengelola jalan tolnya. Tapi yang pasti Pak, kalau dari masyarakat maunya SPM mereka juga ditingkatkan gitu. Terima kasih Pak Nurdin telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.